Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan video terbaru dari channel Taufik Adiatma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, kembali channel YouTube Taufik Adiatma. Di video kali ini mungkin akan sangat berbeda dengan video-video saya sebelumnya yang membahas mengenai materi serta soal apa saja yang keluar pada saat tes SKB CPNS, khususnya untuk profesi tenaga kesehatan maupun untuk kesehatan umum. Di video kali ini kita akan membahas lebih terperinci lagi mengenai bagaimana cara untuk mengatur keuangan. Teman-teman bisa melihat terlebih dahulu mungkin di video yang sudah saya buat di Klinik Finansial part 1 dan part 2 tentang bagaimana cerita saya dalam mengatur keuangan mulai dari saya kuliah hingga sekarang. Nah, untuk lebih memudahkan teman-teman, maka di video kali ini saya akan menampilkan presentasi seperti itu, bagaimana cara untuk mengatur keuangan bagi pemula sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk mengikuti serta mempraktekkan dari saran ataupun dari tips yang saya buat ini. Nah, mengapa kita harus mengatur keuangan? Sebenarnya itu mungkin menjadi pertanyaan pertama bagi teman-teman. Kenapa sih harus uang tersebut diatur? Sebenarnya tujuan atau fungsi dari pengatur keuangan itu adalah agar teman-teman dapat mengeluarkan atau membelanjakan uang tersebut dengan benar dan dapat mencapai dari kebebasan finansial atau tidak perlu memikirkan lagi masalah keuangan, sehingga teman-teman juga bisa terhindar dari yang namanya utang serta juga terhindar dari yang namanya stres dalam mengatur keuangan. Apalagi misalnya di musim atau di masa pandemi yang kita lewati sekarang ini, kebanyakan kan pada saat awal-awal pandemi kemarin ada teman-teman yang mungkin tidak bisa bekerja lagi karena ada PHK, ataupun misalnya ada teman-teman yang tidak bisa mendapatkan pendapatan yang seperti biasanya. Nah, ketika teman-teman sudah bisa mengatur keuangan ini, itu akan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman dalam melewati masa tersebut, sehingga teman-teman tidak muncul stres, kemudian utang juga tidak menumpuk, sehingga teman-teman terbebas dari yang namanya masalah finansial. Nah, untuk tahapan dari mengatur keuangan ini yang sudah saya buat, yang bisa teman-teman coba dan teman-teman praktekkan, yang pertama tentunya adalah komitmen. Kenapa perlu komitmen? Karena setiap sesuatu tindakan atau sesuatu keinginan yang ingin kita capai, bila tidak ada komitmen, tidak ada kesungguhan yang kita lakukan dalam hal tersebut, maka tentunya akan tidak berhasil seperti itu bila tidak ada yang namanya komitmen. Nah, kemudian setelah muncul komitmen tersebut, apa yang harus kita lakukan lagi? Yang kedua adalah menghitung aset serta menghitung utang yang kita miliki sekarang. Bagaimana cara menghitung aset dan juga menghitung utang, nanti kita akan bahas lebih lanjutnya lagi di video selanjutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah mencatat. Mencatat ini yang kita lakukan adalah mencatat semua pengeluaran yang kita lakukan dalam sebulan itu secara terperinci, dapat menggunakan dari misalnya buku catatan ataupun misalnya menggunakan program Excel ataupun juga menggunakan aplikasi di handphone yang sudah banyak sekarang ini, seperti misalnya Money Lovers, kemudian One Money, dan beberapa aplikasi lain yang mungkin teman-teman bisa download di Play Store ataupun di App Store. Nah, setelah mencatat dari pengeluaran tersebut, kita yang selanjutnya lakukan adalah mengatur dari pengeluaran bulanannya. Apabila teman-teman sudah bisa mencatat secara terperinci pengeluaran rutin bulanan teman-teman itu seberapa, nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan dalam sebulan. Kalau saran saya sendiri, untuk skema dari pengaturan pendapatan yang saya dapatkan atau gaji bulanan yang saya dapatkan itu adalah dengan skema 50 30 20. Ini saya lakukan dari awal kuliah ketika mendapat uang bulanan hingga sekarang saya bekerja. Skema 50 30 20 ini seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih dalamnya lagi di selanjutnya. Ataupun misalnya menggunakan metode 60 20 20 ataupun juga metode 60 20 10 10 bila teman-teman ada mempunyai utang. Nanti disesuaikan saja dengan hasil penghitungan aset dan hutang yang teman-teman miliki.
Dan yang terakhir, apabila teman-teman sudah bisa mengatur dari pengeluaran bulanan tersebut dengan skema ini, yang dapat teman-teman lakukan selanjutnya adalah melakukan investasi. Tetapi saran saya, ketika melakukan investasi, teman-teman harus memikirkan dulu adanya dana darurat. Dana darurat itu apa? Nanti kita akan bahas lagi juga di video selanjutnya. Untuk dana darurat itu dapat ditaruh di mana saja atau investasi itu dapat diambil di mana saja. Bagi pemula, saran saya adalah mengambil yang investasi yang sifatnya aman, seperti misalnya tabungan konvensional atau tabungan berjangka, deposito, emas ataupun reksadana pasar uang yang lebih spesifiknya. Tapi kita akan bahas lebih lanjutnya bagaimana keuntungan serta kekurangannya di part selanjutnya. Nah, kita balik ke bagaimana cara menghitung aset dan juga hutang tadi. Untuk aset itu sendiri adalah yang pertama pendapatan per bulan yang kita dapatkan, misalnya itu gaji, tunjangan, bonus atau THR ataupun yang lain-lain. Tetapi biasanya yang sudah rutin bulanan tersebut biasanya adalah gaji ataupun tunjangan. Kalau yang pendapatan lain bisa saja munculnya dari bonus ataupun THR. Dan kemudian kita juga menghitung seberapa tabungan atau simpanan yang sudah kita punya sekarang. Ini tabungan atau simpanan yang sifatnya aset ini adalah yang liquid atau yang cair, atau bentuknya seperti uang cash atau misalnya yang bisa diuangkan segera, misalnya seperti emas ataupun yang lain. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk mencatat atau menghitung hutang yang kita miliki sekarang. Hutang tersebut bisa saja misalnya dari pinjaman, untuk misalnya pinjaman uang atau misalnya juga dari cicilan, ataupun hutang-hutang lain yang misalnya belum terbayarkan. Ini kita catat secara terperinci sehingga kita bisa lebih memastikan lagi berapa jumlah hutang yang kita miliki sekarang berbanding dengan aset yang kita punya juga. Nah, setelah dua hal ini, yakni aset dan hutang ini sudah kita hitung secara terperinci, selanjutnya bisa kita lakukan adalah mencatat dari pengeluaran bulanan kita. Pengeluaran bulanan ini contohnya seperti apa? Misalnya untuk makanan dalam sebulan itu, misalnya pengeluarannya setelah dicatat dari tanggal 1 hingga tanggal 30 misalnya, pada bulan Juni misalnya, itu makanan keluarnya adalah 700.000. Nah, ini teman-teman pencatatannya bisa dilakukan secara terperinci per hari seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Nah, untuk pencatatan per hari itu spesifik, misalnya pada saat makan siang itu berapa puluh ribu yang keluar, misalnya makan siang 20.000, kemudian makan malam 20.000, kemudian pengeluaran lain-lain misalnya keluar pada saat hari itu, misalnya membeli bensin misalnya itu keluar 20.000, atau misalnya pada saat hari tersebut ada belanja sesuatu, misalnya belanja baju harganya 200.000. Itu kita catat secara terperinci, bisa menggunakan buku catatan ataupun menggunakan Excel dan menggunakan aplikasi Android. Mungkin yang teman-teman bisa lakukan dan lebih mudah serta lebih ringkas adalah menggunakan aplikasi, baik itu yang ada di App Store maupun di Play Store. Contoh aplikasi yang teman-teman bisa gunakan, yang saya sendiri gunakan misalnya saja seperti aplikasi One Money ataupun Money Lovers, karena di sana di aplikasi tersebut bisa diperinci secara lebih jelas, misalnya pengeluaran teman-teman dalam sehari itu berapa, kemudian dalam seminggu itu rata-ratanya seberapa, dan dalam sebulan seberapa, serta ada tab-tab masing-masing dari setiap jenis pengeluaran teman-teman keluarkan. Misalnya saja untuk makanan nanti ada tabnya sendiri, kemudian rumah atau kontrakan atau membayar apa yang lain juga ada tabnya masing-masing, sehingga lebih mudah untuk mencatat serta mengetahui pengeluaran teman-teman yang mana yang misalnya pengeluarannya lebih banyak atau yang lebih boros. Nah, itu nanti bisa disesuaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengatur. Ini adalah contoh bagi teman-teman yang mempunyai gaji 3 juta per bulan seperti yang saya miliki juga. Gaji saya 3 juta per bulan dengan status single atau masih sendiri, belum menikah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan metode yang saya pakai, yakni metode 50 30 20, di mana 50%-nya itu merupakan pengeluaran rutin bulanan, dengan pengeluaran rutin bulanan saya sekitar 1.500.000, di mana pembagiannya itu adalah 700 untuk makan, kemudian 600 itu untuk rumah atau membayar kontrakan atau misalnya membayar kos, kemudian 200.000 untuk
pengeluaran rutin bulanan lain. Misalnya seperti apa? Seperti misalnya untuk bensin, kemudian juga misalnya untuk membeli sabun, misalnya sabun mandi, kemudian sabun cuci, dan yang lain-lain yang rutin kita keluarkan bulanan, seperti juga membayar sampah, listrik, dan yang lain-lain. Ini kita bisa atur di sini. Kemudian 30%-nya saya gunakan sebagai apa? Investasi ataupun misalnya cicilan. Alhamdulillahnya sekarang saya tidak mempunyai cicilan. Jadi 30% ini saya bisa gunakan sebagai investasi. Nah, bagi teman-teman, saran saya sebelum memulai investasi, teman-teman harus mempunyai dana darurat dulu. Apa itu dana darurat? Nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya. Kemudian investasi yang lain yang teman-teman bisa ambil seperti emas, saham tanah, ataupun juga membayar dari cicilan atau hutang. Ini teman-teman juga harus penuhi dulu. Apabila teman-teman mempunyai hutang yang dihitung tadi di awal dan jumlahnya agak banyak, saran saya adalah untuk melunasi hutang tersebut. Kemudian setelah itu menggunakannya 30% ini untuk dana darurat, dan selanjutnya setelah dana darurat terpenuhi bisa untuk investasi. Dan jangan lupa dari 30% untuk investasi ini, saran saya menyisihkan sekitar 10 atau 5%-nya sebagai sedekah atau infak. Karena dari sedekah atau infak itu juga sendiri nanti bisa menambah kekayaan kita 10 kali lipat. Nah, kemudian 20%-nya saya gunakan sebagai achievement atau sebagai uang penghargaan diri atau untuk senang-senang seperti itu. Biasanya itu saya gunakan sebagai belanja online, misalnya untuk membeli sesuatu yang saya inginkan sudah lama, seperti misalnya aksesoris kamera atau permainan atau yang lain, ataupun juga untuk keperluan traveling atau liburan. Nah, ini biasanya saya kumpulkan dulu per bulan, kemudian sudah tercapai saya buat itinerary dari perjalanan tersebut, perlunya seberapa. Nah, ini bisa saya kumpulkan dari achievement ini ataupun hal-hal yang lain yang teman-teman inginkan. Nah, untuk gaji yang lain misalnya statusnya berbeda, misalnya menikah atau yang mempunyai anak, nanti teman-teman bisa menyesuaikan kembali tergantung dari yang pertama pengeluaran bulanannya, kemudian juga dari cicilan atau hutangnya, dan juga kemudian dari pendapatan yang lain. Misalnya teman-teman statusnya sebagai menikah dengan gaji misalnya 3 juta. Tentunya apabila belum mempunyai anak, ini akan berubah dari pengeluaran bulanan ini. Mungkin akan lebih banyak. Bisa saja menjadi 60 atau 70%, kemudian investasinya turun menjadi 20%, dan kemudian achievementnya menjadi 10%. Itu tergantung dari teman-teman lagi, bagaimana menyesuaikan dari gaji yang teman-teman peroleh. Tetapi saran saya untuk cicilan atau hutang sebaiknya tidak lebih dari 30% dari pendapatan bulanan. Kenapa? Karena bisa saja pada saat teman-teman mengalami masalah pada pekerjaan, misalnya saja mengalami pengurangan jumlah pekerja atau PHK, atau juga misalnya mendapat pengurangan gaji, teman-teman tidak akan terlalu bingung atau tidak terlalu pusing dengan pembayaran cicilan yang harus teman-teman penuhi dalam sebulan, karena hal tersebut masih bisa tercover dari gaji teman-teman. Apabila cicilan atau hutang tersebut lebih dari 30%, tentunya nanti akan berakibat buruk, di mana ketika gaji tersebut berkurang misalnya menjadi 50%, tentunya teman-teman harus memenuhi pembayaran hutang yang lebih banyak dibanding untuk memenuhi kebutuhan dari pengeluaran bulanan teman-teman. Nah, mungkin pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai dana darurat. Teman-teman nanti bisa melihat lagi di video saya yang selanjutnya bagaimana cara untuk mengatur atau mendapatkan dana darurat tersebut, bagaimana juga cara mengaturnya, serta apa fungsi dan apa itu dana darurat di video kita yang selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa juga untuk tetap subscribe. Semoga semua info dan semua pengalaman yang saya bagikan kepada teman-teman ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, sehingga bisa merubah mindset ataupun juga merubah hidup teman-teman semuanya.